Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya mengajar di kelas 12. Kemarin kita sudah membahas mengenai bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di negara Indonesia. Kemarin kita sudah membahas bagian A dan bagian B, yaitu tentang peran penegak hukum dalam mempraktekkan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan mengenai bagian C, yaitu praktek perlindungan dan penegakan hukum. Minggu-minggu kemarin kita sudah membahas mengenai para penegak hukum, kemudian melakukan penegakan hukum, yaitu dengan dilimpahkannya ke pengadilan hukum. Nah, dalam prakteknya, walaupun penegak hukum sudah menjalankan kewajibannya, tapi tetap saja masyarakat warga negara Indonesia banyak yang belum sadar akan kepatuhannya kepada hukum yang berlaku. Salah satunya yaitu mengenai di sini bentuk pelanggaran hukum yang sering dilanggar oleh warga negara Indonesia. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Yang pertama yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga. Contohnya, anak melanggar perintah orang tua. Bahkan sekarang zaman semakin tidak beraturan, di mana di media sosial menemukan kasus di mana anak sudah berani untuk melakukan pembunuhan kepada orang tuanya hanya karena keinginannya tidak terpenuhi. Jadi anak tersebut tidak mematuhi perintah orang tua, bahkan melakukan pelanggaran hukum berat. Nah, itu sudah ada di dunia yang semakin tidak beraturan ini. Yang kedua yaitu anak, karena setiap anak diberi handphone sehingga anak tersebut memakai handphone atau menonton acara televisi sampai larut malam sehingga dia kurang tidur dan kesehatannya terganggu. Kemudian di lingkungan sekolah juga ada bentuk pelanggaran hukum, contohnya yaitu terlambat datang ke sekolah. Nah, siswa-siswi yang terlambat datang ke sekolah karena memang semalam dia kebablasan menonton acara televisi atau main game di HP-nya sehingga bangunnya kesiangan dan otomatis datang ke sekolahnya juga terlambat. Kemudian tidak mengerjakan pekerjaan rumah, yaitu karena terlalu kebablasan menonton acara televisi atau memakai handphone dengan main game atau main TikTok dan sebagainya. Mereka akhirnya tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian di lingkungan masyarakat, mangkir dari ronda malam. Di lingkungan masyarakat di RT ada piket ronda malam atau siskamling, tapi banyak warga yang tidak mengikuti jadwal piket tersebut sehingga dia tidak hadir ketika ada siskamling, sehingga kriminalitas semakin banyak. Kemudian yang kedua, mengganggu tetangga. Nah, masyarakat banyak yang mengganggu tetangganya dengan suara-suara berisik
menyetel HP atau menyetel TV atau menyetel tip yang begitu kencang sehingga tetangga sebelah merasa terganggu. Bentuk pelanggaran di lingkungan bangsa dan negara diantaranya melanggar rambu-rambu lalu lintas, lampu merah ditabrak sehingga terjadi kecelakaan di jalan raya. Kemudian yang kedua, melakukan korupsi. Ada kesempatan untuk melakukan korupsi sehingga korupsi semakin merajalela. Mereka tidak sadar sudah memakai uang rakyat dan korupsi dilakukan secara sadar. Masih banyak lagi bentuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini hanya sebagian kecil saja. Ya, kemudian lanjut mengenai macam-macam sanksi bagi yang melanggar hukum. Di antaranya kita punya norma di lingkungan masyarakat. Yang pertama, norma agama. Sanksi bagi yang melanggar norma agama yaitu mendapatkan siksa dari Allah berupa dosa, tapi nanti kalau udah meninggal, sehingga sanksinya itu tidak langsung karena nanti akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar norma agama ketika mereka sudah meninggal. Yang kedua, norma kesusilaan yang berasal dari hati nuraninya sendiri, sehingga bagi yang melanggar norma kesusilaan dia akan merasa bersalah, dia akan malu, dia akan merasa banyak dosa sehingga hidupnya tidak tenang. Yang ketiga, sanksi norma kesopanan. Kita punya norma kesopanan yang berasal dari pergaulan sesama masyarakat. Seandainya melanggar norma kesopanan, maka dia akan dikucilkan atau diceomohkan oleh masyarakat tersebut. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum itu norma yang berasal dari negara, yaitu berupa hukum yang berlaku di negara tersebut. Orang yang melanggar norma hukum akan secara tegas diberi sanksinya dan bersifat memaksa. Sanksinya langsung, yaitu berupa hukuman penjara, hukuman denda, hukuman mati, hukuman seumur hidup dan sebagainya. Itu akan diproses di dalam sebuah pengadilan. Yang di antara 4 norma tersebut yang paling tegas adalah norma hukum. Yuk, kita lanjutkan mengenai partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kita harus selalu berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, karena kalau kita tidak berpartisipasi, maka hidup kita tidak akan tenang dan hidup akan kacau balau. Yuk, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga yaitu mentaati perintah orang tua. Bahkan di dalam agama Islam kita harus selalu patuh dan taat kepada orang tua. Saling membantu antar anggota keluarga karena keluarga itu harus saling membantu. Melindungi anggota keluarga dan sebagainya. Kemudian kepatuhan hukum di lingkungan sekolah yaitu membantu teman, melindungi teman dari perundungan, mentaati peraturan sekolah. Kemudian kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat, menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi. Kita jangan takut untuk memberitahukan atau menyerahkan si pelanggar hukum kepada polisi, biar polisi akan menindaklanjutinya. Kita jangan main hakim sendiri. Mengikuti kegiatan siskamling, mentaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti kegiatan pemilihan umum dan sebagainya. Itu mungkin mengenai partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Sampai di sini keterangan dari Ibu mengenai bab 2. Semoga bermanfaat. Mari kita menjadi warga negara yang baik, yaitu mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia supaya kita hidupnya tenang, aman, damai, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow, 10 iya ya letak lobat teh. Enggak apa-apa ya, saya juga segitu. Hmm? Enggak apa-apa. Coba dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini tadi save. Pertama-tama. Teka save. Apa yang terus di bulan kotaknya terus diklik tadi?